Beastmaster terhebat. Bab 141. Dari posisi Li Qian, dia dapat melihat dengan jelas bahwa robot terbang kecil yang dilepaskan oleh pesawat ruang angkasa itu menyemburkan ular api dan menghujani peluru, melaju ke arah sekelompok merpati kacang abu-abu dan elang badai. Li Qian merasa sedikit aneh. Secara logika, saat ini, pesawat terbang itu berada di langit lebih dari 10.000 meter. Pada ketinggian ini, apalagi merpati kacang abu-abu, bahkan elang badai pun tidak dapat mencapai ketinggian tersebut dalam keadaan normal. Namun, saat ini, mungkin ada ratusan merpati abu-abu dan elang badai muncul di sini. Ini cukup tidak biasa. Pasti ada yang salah ketika sesuatu tidak normal. Li Qian tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Akan tetapi, dia tidak berniat bertanya, dan dia juga tidak berniat ikut campur. Mengapa ada begitu banyak burung dara kacang abu-abu dan elang badai di sini? Apakah semuanya akan baik-baik saja? Itu cuma sekelompok merpati abu-abu dan elang badai. Mereka tidak mungkin mengancam pesawat terbang Yunyan. Saya pernah berada dalam situasi ini sebelumnya, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Di dalam pesawat ruang angkasa, sekelompok penumpang mulai mengobrol. Berkat ilmu pengetahuan populer yang diberikan oleh banyak penumpang lama, sebagian besar penumpang di kabin pesawat sudah tenang saat ini. Banyak orang bahkan berminat menonton pertempuran di luar. Saya sangat menikmati menontonnya. Di luar kabin, ketika sejumlah besar robot terbang kecil seperti belalang memuntahkan ular api dan mengusir kawanan merpati kacang abu-abu dan elang badai, mereka pun bubar sesuai harapan para penumpang. Gugu, kicauan. Petik 2. Suara merpati kacang abu-abu dan elang badai sesekali terdengar. Untungnya, semua penumpang berada di dalam pesawat luar angkasa dan terhalang oleh pesawat luar angkasa, sehingga mereka tidak mendengarnya. Li Qian mengerutkan kening lebih dalam saat melihat merpati abu-abu dan elang badai yang diusir. Keadaan kelompok merpati abu-abu dan elang badai ini sangat aneh. Ada yang salah. Pengusiran itu tampaknya telah mencapai hasil tertentu, tetapi hasilnya tidak jelas. Begitu belalang mekanis menunjukkan tanda-tanda mundur, mereka akan menukik lagi, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mencapai tujuan mereka. Secara logika, situasi ini seharusnya tidak terjadi. Tidak mungkin merpati kacang abu-abu dan elang badai akan menunjukkan sikap yang tampaknya ingin memakan mereka hidup-hidup. Tepat saat Li Qian mengerutkan kening dan berpikir, pistol itu meletus secara tidak sengaja, yang tidak dapat dihindari. Beberapa burung merpati kacang abu-abu dan elang badai tiba-tiba mengaktifkan keterampilan mereka dan melancarkan serangan. Ledakan. Dua robot terbang kecil, atau belalang mekanik, ditabrak beberapa bilah angin pada saat yang sama dan meledak langsung di udara. Melihat pemandangan ini, Li Qian dan semua penumpang di kabin tidak bisa menahan diri untuk mengedipkan mata. Bukankah mereka bilang bisa diusir dengan mudah? Kenapa ada yang agak aneh? Jelas bukan hanya para penumpang yang menyadari perubahan situasi. Saat itu, di kokpit pesawat ruang angkasa, sang kapten dan seorang pilot tak kuasa menahan cemberut. Kapten, ada sesuatu yang salah. Pilot itu menatap pemandangan di luar kabin dengan wajah serius. Pria yang dipanggil Kapten adalah seorang pria parubaya, berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah persegi dan ekspresi tegas. Tanpa banyak berpikir atau menjawab pertanyaan pilot, ia hanya mengarahkan perintahnya ke layar di depannya. Yunyan Jiuqi, aktifkan penghalang pertahanan dan masuk ke mode tempur. Kaptennya memiliki pengalaman terbang yang kaya dan telah menjalankan ribuan misi penerbangan. Ia telah menghadapi berbagai macam situasi. Saat ini, ia juga pernah menghadapi situasi ini. Justru karena dia pernah menghadapi dan bahkan pernah berhadapan dengan situasi ini sebelumnya, maka dia punya firasat buruk dalam hatinya. Terakhir kali, saat menghadapi kejadian serupa, salah satu rekannya meninggal. Ia tidak ingin kejadian seperti itu terulang kembali, baik menimpa dirinya maupun rekan muda di sebelahnya. Saat dia selesai berbicara, suara mekanis yang familiar tiba-tiba terdengar di layar kendali pusat pesawat ruang angkasa. Yunyan Jiuqi menerima pesan. Penghalang pertahanan telah diaktifkan dan mode pertempuran telah dimulai. Pengemudi muda di sebelahnya melihat pemandangan ini dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tahukah Anda, membuka penghalang pertahanan dan memasuki mode tempur di saat yang bersamaan sudah merupakan situasi yang sangat serius bagi Yunyan Jiuqi. Pilot muda itu agak bingung, jadi dia tanpa sadar bertanya, Kapten, apakah ini reaksi? Dia ingin mengatakan, reaksi berlebihan, tetapi mengingat perbedaan status antara dirinya dan sang kapten, dia menahan diri untuk mengatakannya. Sang kapten tahu apa yang akan dikatakan pilot muda itu, kerutan di dahinya tak menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Seandainya saja aku bereaksi berlebihan, tapi situasi saat ini membuatku merasa tidak enak. Ini mengingatkanku pada situasi berbahaya yang pernah kuhadapi sebelumnya. Meskipun ia tidak mengatakan jenis bahaya apa yang dimaksud, fakta bahwa ia menggunakan kata bahaya sudah cukup untuk menggambarkan betapa berbahayanya insiden tersebut. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah pilot muda itu menjadi sangat serius ketika mendengar ini, dan dia bertanya. Kapten langsung memberi perintah, hubungi pangkalan segera, laporkan situasi terkini, dan teruslah berkomunikasi dengan pangkalan. Jika situasinya tidak memungkinkan, segera panggil bantuan. Baiklah, Kapten, saya mengerti. Pilot muda itu menerima perintah itu dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pilot muda itu segera menghubungi pangkalan kapal terbang.
Sementara itu, sang kapten terus memberi perintah, Yunyan Jiuqi, perintahkan Fei Huang untuk menembakkan gelombang sonik pengusir burung. Oke. Yunyan Jiuqi menerima perintah itu dan sekali lagi mengeluarkan suara mekanis tanpa emosi. Pada saat ini, di luar pesawat ruang angkasa, belalang mekanik menerima perintah dan segera mengambil tindakan. Dengung-dengung-dengung. Gelombang suara berfrekuensi tinggi yang aneh tiba-tiba terpancar. Saat itu, jika lambung kapal induk tidak terhalang, gelombang suara aneh ini pasti akan melukai gendang telinga. Sesaat setelah gelombang suara aneh itu terdengar, banyak merpati kacang abu-abu langsung terguncang. Mereka mulai terhuyung-huyung seolah-olah telah minum alkohol. Sekelompok besar burung merpati abu-abu mulai gemetar. Setelah beberapa saat, mereka mulai berjatuhan seperti tetesan hujan. Jika burung merpati abu-abu ini jatuh ke tanah dari ketinggian seperti itu, mereka akan terluka parah meskipun tidak mati. Namun sesaat sebelum mereka mendarat, mereka sadar kembali. Tentu saja, setelah penundaan seperti itu, pada saat ini, merpati kacang abu-abu ini tidak lagi memiliki kemungkinan untuk terus menyerang Yunyan Jiuqi. Gelombang suara aneh itu terus dipancarkan, dan suaranya menjadi semakin tajam. Setelah waktu yang lama, tidak hanya merpati kacang abu-abu, tetapi juga banyak elang badai mengikutinya dan mulai terhuyung-huyung. Sudah berakhir. Di dalam pesawat, semua orang tak kuasa menahan napas lega ketika melihat merpati kacang abu-abu dan elang badai jatuh satu demi satu. Mengetahui tidak ada masalah adalah satu hal, dan melihat krisis hingga tuntas adalah hal yang lain. Bab 142. Di dalam kabin pesawat ruang angkasa, para penumpang merasa lega ketika melihat sekelompok besar merpati abu-abu dan elang badai berjatuhan. Tepat ketika mereka mengira insiden itu akan berakhir, seperti setiap pengalaman penerbangan yang pernah mereka alami sebelumnya, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Sebuah bila angin hitam aneh tiba-tiba melesat dari suatu tempat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, bila itu mengenai lambung kapal Yunyan Jiuqi. Seluruh pesawat ruang angkasa tiba-tiba terhantam bila angin hitam dan berguncang hebat. Meskipun semua penumpang di dalam pesawat ruang angkasa adalah Beastmaster, mereka tak kuasa menahan diri untuk terhuyung-huyung, dan beberapa hampir jatuh tepat ke sekat. Ah! Brengsek! Apa yang sedang terjadi? Bukankah semuanya sudah berakhir? Petik 2. Di dalam pesawat ruang angkasa, para penumpang berseru dan berteriak kaget. Setelah pesawat sedikit stabil, mereka semua melihat keluar kabin untuk melihat apa yang terjadi di luar. Kemudian, mereka menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Bila-bila angin yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan bagai tetesan air hujan. Ledakan. Di luar kabin, ledakan tiba-tiba terdengar seperti petasan. Ternyata itu adalah belalang mekanik. Mereka hampir tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan tersapu serta dihancurkan sepenuhnya oleh Storm Featherblade. Faktanya, jika kapten tidak memiliki pandangan ke depan untuk mengaktifkan penghalang pertahanan terlebih dahulu, Yunyan 97 pasti akan sangat terpengaruh. Semua orang terkejut dan tercengang. Lihat, seseorang melihat ke arah serangan dan segera menemukan pelakunya. Itu adalah hewan peliharaan terbang yang sangat mirip dengan elang badai. Ukurannya hampir 2 kali lipat elang badai biasa. Kebanyakan bulu pada elang badai biasa berwarna biru, tetapi elang badai aneh ini memiliki sebagian besar bulunya berwarna hitam. Bulu-bulu yang tersisa di ekor dan ujung sayap bukanlah bulu putih biasa seperti elang badai, melainkan bulu merah tua yang sangat menarik perhatian. Li Qian juga melihat ke arah suara itu. Tak lama kemudian, alisnya tak dapat menahan kerutan. Karena ia mendapati mata elang badai aneh itu bersinar merah. Pemandangan ini langsung membuatnya teringat sesuatu. Sesuatu yang tidak begitu baik. Kultus Dewa Hitam. Ya, pemandangan di hadapannya sangat mirip dengan saat para pemuja jahat dari kultus Dewa Hitam menggunakan salamander yang ganas untuk menyerangnya. Pada saat yang sama, di tempat yang tidak disadari Li Qian, mata wanita cantik yang duduk di sebelahnya tiba-tiba menyipit di balik kacamata hitamnya. Di dalam kokpit pesawat terbang, kapten dan pilot muda juga menemukan keberadaan Storm Eagle yang aneh. Kapten segera memerintahkan pilot muda itu, kirim sinyal darurat ke pangkalan segera. Katakan bahwa para pemuja sedang menyerang Yunyan Jiuqi. Setelah mengatakan ini, dia memfokuskan pandangannya pada layar kendali pusat di depannya. Yunyan Jiuqi, luncurkan serangan balik segera, tanpa mempedulikan hidup atau mati. Yunyan Jiuqi mengerti. Kita telah melancarkan serangan balik dengan intensitas tak terbatas. Suara dingin mekanis itu kembali terdengar di layar kendali pusat di depannya. Saat suara mekanis itu dipancarkan, di luar, deretan laras senjata tebal tiba-tiba memanjang dari sisi pesawat ruang angkasa. Dadada. Ular api yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, dan peluru, senapan mesin, serta sinar energi tercurah keluar seolah-olah bebas. Serangan-serangan ini begitu padat sehingga langsung menutupi area tersebut, membentuk jaringan senjata api yang tidak dapat ditembus yang menyelimuti elang badai aneh itu. Li Qian juga menyaksikan adegan ini. Tepat ketika dia mengira Yunyan Jiuqi pasti akan mencapai sesuatu dengan melancarkan serangan sekuat itu, faktanya berada di luar dugaannya. Elang badai yang aneh itu tiba-tiba berkelebat dan menghilang. Ketika terlihat lagi, ia telah muncul di luar jaringan liputan kebakaran. Melihat ini, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk melebarkan matanya. Ia sangat familiar dengan kemampuan menghilang dan muncul kembali secara tiba-tiba ini, dan ia pernah melihatnya pada belalang sembah bersayap 4 milik Tai Lao belum lama ini. Namun,
yang terlindungi oleh jaring api kapal terbang itu adalah elang badai, bukan belalang sembah bersayap 4. Atributnya adalah angin, sementara teleportasi adalah kemampuan eksklusif untuk sistem luar angkasa. Pemandangan aneh seperti itu muncul di hadapan Li Qian. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan takjub? Karena terkejut dan heran, tiba-tiba kepalanya terasa seperti dipukul keras oleh palu godam. Suara dengungan terdengar dalam pikirannya. Dia tiba-tiba menyadari. Teleportasi. Benar sekali, itu teleportasi. Merpati kacang abu-abu dapat berevolusi menjadi elang langit. Meskipun ia memiliki hubungan dengan batu langit gelap dan bahkan jika ia melewati susunan teleportasi ruang angkasa, ia tidak dapat menghilangkan fakta bahwa ia memiliki potensi di area ini. Jika tidak, meskipun lebih banyak sumber daya dikumpulkan, tidak akan terjadi perubahan. Jadi teleportasi mungkin menjadi kunci evolusi Grey Bean Pigeon menjadi Skyhawk. Saat Li Qian tengah memikirkan hal ini, sebuah pengingat tugas tiba-tiba terdengar di benaknya. Inspirasi +5. Tugas 1, evolusi dari Grey Bean Pigeon menjadi Skyhawk, kemajuan misi saat ini 96%. Mendengar suara perintah dalam benaknya, Li Qian tertegun sejenak. Setelah saya menyadari apa yang terjadi, saya tidak dapat menahan perasaan gembira di hati saya. Kalau saja situasinya saat ini tidak tepat, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Nasib baik dan buruk memang selalu beriringan. Aku tak menyangka akan bertemu hal sebaik ini. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, ia menarik pikirannya dan kembali memfokuskan pandangannya keluar pesawat terbang. Yunyan Jiuqi mencoba menyerang beberapa kali, tetapi serangannya tidak menimbulkan ancaman bagi Storm Eagle yang aneh, yang telah menguasai keterampilan teleportasi. Itu mudah dihindari. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu, Li Qian mengabaikan kegembiraannya dalam memperoleh inspirasi dan mulai merasa khawatir. Di dalam kokpit kapal induk, kapten dan pilot muda juga memperhatikan pemandangan ini. Mereka semua mengerutkan kening dan berekspresi serius. Peringatan, intensitas energi target telah diketahui melebihi Yunyan Jiuqi, mencapai level penguasa, dan meminta untuk mengaktifkan mode kelebihan beban. Yunyan Jiuqi mengirimkan gelombang deteksi dan dengan cepat menemukan kekuatan lawan, yang membuat wajah kapten dan pengemudi muda itu menjadi lebih serius. Kapten memberi perintah tanpa ragu, aktifkan mode kelebihan beban. Setelah memberi perintah, dia menatap pengemudi muda itu dan terus memberi komando tanpa membiarkan diskusi apapun, kamu akan mengendalikan Yunyan Jiuqi. Setelah berkata demikian, tanpa ragu lagi dia langsung menekan tombol merah di samping jok pengemudi. Kapten, Anda. Melihat kapten menekan tombol merah, pilot muda itu mengeluarkan suara terkejut. Di tengah suara terkejut pengemudi muda itu, sebuah platform melingkar tiba-tiba dan perlahan muncul di dalam kabin. Kapten berdiri di platform melingkar dan perlahan naik. Pada saat yang sama, sebuah lorong tiba-tiba terbuka di atas kokpit. Sang kapten perlahan naik ke pintu masuk lorong. Ia menatap pertempuran di luar dengan tatapan penuh tekad, aku harus keluar dan bertempur. Bab 143. Sang kapten bangkit dari kokpit, dan seperangkat mesya perlahan menyelimuti tubuhnya. Jelas sekali ia siap bertempur. Pilot muda itu memandang sang kapten yang siap bertempur, dan jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan, berharap dia bisa menggantikannya. Bibirnya gemetar, seakan ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Sang kapten akhirnya meninggalkan kokpit pesawat, mengenakan mesya, dengan api keluar dari kakinya, dan dengan cepat terbang keluar dari penghalang pertahanan. Lingkaran pemanggilan yang familiar muncul, dan seekor burung nasar serigala dan seekor flamingo muncul dari udara tipis, keduanya adalah hewan peliharaan setingkat komandan. Selain Yunyan Jiuqi, yang levelnya telah mencapai puncak komando, kekuatan kapten tidak boleh diremehkan. Setelah meninggalkan kapal terbang, dia tidak ragu-ragu dan mengendalikan serigala griffon dan flamingo untuk menerkam langsung elang badai aneh itu. Selain kedua hewan peliharaan itu, tubuh sang kapten juga tak tinggal diam. Mengenakan mesya, ia mulai menghadapi merpati kacang abu-abu dan elang badai di sekitarnya. Di dalam pesawat ruang angkasa, duduk di kursinya, Li Qian memandang pemandangan itu dengan kepala miring ke samping, alisnya berkerut. Tepat ketika ia hendak mengatakan sesuatu, siaran kabin tiba-tiba berbunyi. Para penumpang yang terhormat, saya Gao Linseng, pilot kapal ini. Saya yakin Anda semua telah melihat melalui jendela bahwa Yunyan saat ini sedang berada dalam krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dukung kapten, mengusir merpati kacang abu-abu dan elang badai adalah satu-satunya pilihan kita saat ini. Atas nama seluruh awak pesawat ini, saya mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam melawan krisis ini. Saat siaran kabin berbunyi, dua petugas kabin di kedua ujung kabin penumpang menekan tombol virtual di jam tangan mereka tanpa ragu. Mendesis. Saat tombol pada jam itu ditekan, logam aktif perlahan menutupi tanah di bawah kaki mereka, dan dua mesya muncul hampir dalam sekejap mata. Tidak diragukan lagi bahwa kedua personel di kapal juga memasuki mode tempur, siap mendukung kapten yang sudah terjebak dalam pertempuran. Suara berderak juga terdengar di depan penumpang. Itu adalah layar yang muncul dari sandaran tangan samping. Pada layar sentuh, tombol virtual berwarna merah terang terlihat jelas. Di dalam kabin, pengumuman berlanjut, perhatian semua penumpang. Sentuh tombol di layar dan seluruh tubuh Anda akan dilapisi logam reaktif. Ini adalah mesya tempur yang dibuat khusus oleh pemerintah federal untuk setiap penumpang. Mesya ini memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat.
Jika ada di antara kalian yang memiliki hewan peliharaan terbang, mohon pilih dengan hati-hati. Saat siaran berakhir, dua awak kabin bergegas keluar dan bertemu kembali dengan Kapten. Li Qian melihat pemandangan ini dengan jelas, dan hatinya cukup tersentuh. Tidak diragukan lagi bahwa jika mereka bergegas keluar, faktor risikonya akan meningkat secara eksponensial, tetapi mereka tidak ragu-ragu. Li Qian melihat sekeliling, ingin melihat bagaimana reaksi setiap orang. Tak lama kemudian, muncullah pemandangan yang mengejutkannya. Wanita cantik yang duduk di depannya menekan tombol virtual di layar tanpa ragu-ragu. Tanpa rasa terkejut, dia mengenakan mesia aktif dan dikirim keluar kabin. Lingkaran pemanggilan muncul, dan 3 hewan peliharaan muncul di depan wanita itu, semuanya adalah hewan peliharaan terbang. Kecuali wanita cantik ini, semua orang di kabin itu merasa ragu-ragu. Melihat ini, Li Qian menekan tombol virtual tanpa ragu-ragu. Bukan karena dia begitu mulia, tak kenal takut, atau tidak takut pada hidup dan mati, tetapi karena dia memahami satu hal, ketika sarang terbalik, tidak akan ada telur yang tersisa utuh. Jika Yunyan jatuh, tidak ada seorang pun di seluruh kapal induk yang akan selamat. Pada akhirnya, bukan berarti dia tidak ingin berdiam diri saja, tetapi dia memang tidak bisa. Terbungkus logam aktif dan mengenakan mesia, Li Qian juga diteleportasi keluar. Dengan pikiran, ular api menyembur keluar dari kaki mesia tersebut. Mesia yang menyemburkan ular api itu menopang Li Qian dan membuatnya tetap melayang di udara. Penampilannya sungguh luar biasa. Li Qian tidak berani menunda lebih lama lagi, dan memanggil Qizi melalui kontrak penjinakan binatang segera setelah dia meninggalkan kapal terbang. Qizi meninggalkan ruang pengendali binatang dan datang ke dunia luar sambil meraung kegirangan. Jangan terlalu bersemangat. Lihat saja situasi di depan kita. Ini tidak optimis, Li Qian mengingatkan. Qizi melayang di langit, mata naganya mengamati pemandangan di depannya, mengamati seluruh pemandangan. Saat melihat kawanan padat merpati abu-abu dan elang badai, serta pemimpin elang badai yang aneh, tidak ada rasa takut di matanya, melainkan ekspresi terkejut. Ia telah lama lelah berlatih dengan Xiao Liu dan naga bersisik hijau lainnya serta salamander ajaib api beku setiap hari. Ia mendambakan lawan yang sepadan. Situasi saat ini persis seperti yang diinginkannya. Qizai, mulai bekerja. Memerintahkan Qizai, Li Qian segera melancarkan serangan. Di bawah komandonya, Qizi menyerbu kawanan merpati abu-abu dan elang badai dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Cakar naga, cakar naga. Selama dia bisa menangkap mereka, dia akan menggunakan jurus cakar naga-nya tanpa ragu. Merpati kacang abu-abu dan elang badai yang baru saja terbang kembali sama sekali bukan tandingannya. Dalam waktu singkat, sejumlah besar dari mereka dirobohkan oleh Qizi. Atribut Qizi adalah angin dan air. Di langit setinggi ini, menggunakan sistem air niscaya tidak akan efektif. Sedangkan untuk sistem angin, efeknya relatif terbatas untuk Grey Bean Pigeon dan Storm Eagle, yang juga bertipe angin, jadi Li Qian memerintahkan Qizi untuk langsung menggunakan skill Dragon Claw, yang paling sederhana dan paling brutal. Saat beberapa orang ikut serta dalam pertempuran, situasi langsung berbalik, dan hampir tidak ada lagi burung dara abu-abu dan elang badai yang dapat terbang untuk menimbulkan masalah. Sang kapten tersenyum melihat pemandangan ini. Ia langsung memberi perintah, Yunyan Jiuqi, segera aktifkan mode kecepatan ekstrim dan bawa para penumpang menjauh dari sini. Saat perintahnya diberikan, api menyembur keluar dari ekor Yunyan Jiuqi dengan lebih hebat lagi. Kecepatannya langsung meningkat hampir 2 kali lipat. Yunyan Jiuqi memasuki mode kecepatan ekstrim, dan segera meninggalkan semua Storm Eagle dan Grey Bean Pigeon di belakang. Di kokpit Yunyan Jiuqi, pilot muda itu sedikit kebingungan. Yunyan Jiuqi sama sekali tidak mendengarkan perintahnya dan tetap bertindak sesuai instruksi kapten. Kota Nandu seharusnya sudah dekat. Segera hubungi Biro Keamanan Umum Nandu untuk meminta bantuan. Tiba-tiba ia melihat peta elektronik dan melihat tanda kota perlahan muncul di sudut barat laut, jadi ia segera menyusun rencana. Tanpa keraguan atau penundaan, sinyal mara bahaya dikirimkan dengan panik. Melihat Yunyan Jiuqi pergi, sang kapten merasa jauh lebih tenang dan mulai berkonsentrasi menangani situasi yang dihadapi. Kapten memerintahkan, ayo turun dan tangani mereka. Lebih mudah di darat. Setelah berkata demikian, dia mengambil pimpinan dan menukik ke bawah. Di belakangnya, elang badai aneh masih mengejarnya. Li Qian, wanita cantik itu, dan kedua awak kapal juga menyelam tanpa ragu-ragu setelah menerima peringatan kapten. Bab 144. Semua orang menyelam dengan kecepatan tinggi dan segera turun ke ketinggian sekitar 100 meter. Pergilah ke arah itu. Sang kapten melihat sebuah sungai tak jauh dari sana dan segera berbicara untuk mengingatkan mereka. Mata semua orang berbinar ketika mendengar ini. Baik merpati kacang abu-abu maupun elang badai adalah hewan peliharaan yang bisa terbang. Melarikan diri ke air niscaya akan sangat mengurangi efektivitas tempur mereka. Sang kapten memikirkan hal ini, jadi bagaimana mungkin orang lain tidak memikirkannya. Bang, bang, bang. Kresek, krek, krek. Melihat hal itu, semua orang tak lagi ragu, melangkah dengan kecepatan penuh, dan masuk ke dalam air satu demi satu. Begitu mereka memasuki air, semua orang memanggil hewan peliharaan mereka kembali ke ruang kendali binatang. Mungkin karena pekerjaan mereka, entah itu kapten atau kedua awak kabin, mereka semua memelihara hewan peliharaan terbang. Li Qian dapat memahaminya.
Lagi pula, saat bekerja di pesawat, mengontrak hewan peliharaan yang bisa terbang pasti dapat memainkan peran penting di momen kritis. Jika kontrak di antara mereka bertiga adalah untuk hewan peliharaan terbang, yang sesuai dengan harapan Li Qian, maka fakta bahwa wanita cantik itu juga membuat kontrak untuk hewan peliharaan terbang sedikit di luar harapannya. Lagi pula, Beastmaster biasa lebih peduli dengan rasionalitas pencocokan hewan peliharaan dan keseimbangan tim hewan peliharaan. Beberapa Beastmaster hanya akan mengontrak satu jenis hewan peliharaan. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesak bahwa itu benar-benar suatu kebetulan. Memasuki air, dan air yang tidak dikenalnya, Li Qian tentu saja tidak berani ceroboh sedikitpun dan segera memanggil Frostfire Demon Salamander. Meskipun Salamander Iblis Frostfire memiliki atribut es dan api, ia adalah makhluk luar biasa yang bersifat amfibi dan akuatik. Memasuki air sama sekali tidak akan memengaruhi efektivitas tempurnya. Adapun naga sisik hijau, tidak perlu disebutkan. Begitu mereka memasuki air, kelima Mesya itu tanpa sadar berkumpul bersama. Kelima Mesya itu pun bergerak bebas di dalam air. Jelasnya, situasi ini dipertimbangkan saat Mesya tersebut dirancang. Mereka melihat lingkaran pemanggilan menyala dan Frostfire Demon Salamander tiba-tiba muncul, dan mereka semua menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Hewan peliharaan mereka semua dibawa kembali ke ruang kendali binatang. Kalaupun tidak, mereka tidak akan punya banyak kekuatan tempur di dalam air. Sekarang, satu-satunya yang bisa mereka andalkan hanyalah dua hewan peliharaan milik pemuda di depan mereka. Di antara mereka, wanita cantik itu bukanlah seorang Beastmaster biasa yang tidak memiliki visi. Tak lama kemudian, identitas naga sisik hijau pun terungkap. Sedangkan Salamander Iblis Api Es, awalnya tidak dikenali karena memang sangat langka. Akan tetapi, meski begitu, itu sudah cukup baginya untuk menatap Li Qian dengan heran. Dilihat dari aura yang terpancar dari kedua hewan peliharaan tersebut, tidak diragukan lagi bahwa keduanya merupakan hewan peliharaan langka yang memiliki potensi besar. Dari sini kita dapat melihat bahwa pemuda di hadapan kita pasti memiliki status yang luar biasa. Meski terkejut, wanita cantik itu tidak ragu sedikitpun dan langsung menuju ke tempat Li Qian berada. Masuk ke dalam air. Setelah semua orang berkumpul, Li Qian sedikit bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, suara kapten terdengar di telinganya. Semua orang mendengar suara itu dan langsung merasa percaya diri. Mereka tanpa sadar menyelam ke dasar air sesuai instruksi kapten. Karena mereka semua mengenakan pakaian Mesya, menyelam ke dalam air bukanlah tugas yang sulit bagi mereka. Tunggu. Namun, tepat saat mereka hendak menyelam ke dasar sungai, sebuah suara perempuan yang jelas tiba-tiba terdengar. Li Qian melihat dan mendapati bahwa kostum Mesya mereka telah membentuk jaringan komunikasi area lokal. Orang yang baru saja berbicara itu tak lain adalah wanita cantik yang duduk di depan Li Qian. Pengingat tiba-tiba dari wanita cantik itu membuat semua orang sedikit kewalahan. Ada sesuatu di bawah air. Suara wanita cantik itu terdengar lagi di headphone. Ada apa? Sang kapten menatap wanita cantik itu dan bertanya. Itu hewan peliharaan, dan intensitas energinya tak kalah dengan hewan peliharaan tingkat dominan. Nada bicara wanita cantik itu dipenuhi kecemasan. Tidak lebih rendah dari kelas overload. Kapten mengeluarkan suara bingung ketika mendengarnya. Wajar saja bila ia ragu, karena ia penuh percaya diri dengan kostum Mesya logam aktif yang dikenakannya. Peralatan deteksi pada Mesya Suite tidak mendeteksi fluktuasi energi apapun. Bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Bahkan jika bakatnya dalam menjinakkan binatang buas adalah persepsi energi, itu tidak lebih kuat dari pakaian Mesya. Itulah yang dipikirkan sang kapten. Namun, karena percaya pada wanita cantik itu dan karena mereka pernah bertarung berdampingan sebelumnya, ia tetap memerintahkan, pindah ke sini. Ini yang paling dekat dengan pantai. Karena ada hewan peliharaan di dalam air, dan mereka adalah hewan peliharaan setingkat penguasa, mereka harus siap memperlakukan hewan peliharaan tersebut sebagai musuh, bukan teman. Apalagi memasuki wilayah hewan peliharaan liar di alam liar merupakan perilaku yang sangat berbahaya. Atas perintah sang kapten, kelima lelaki itu berenang secepat kilat menuju ke arah jarinya. Setelan Mesya ini sangat cepat di bawah air, tidak lebih buruk dari hewan peliharaan air biasa, belum lagi Frostfire Demon Salamander dan Green Scarlet Dragon. Faktanya, saat wanita cantik itu menyebutkan bahwa ada hewan peliharaan tingkat dominan, Li Qian mempercayainya. Kepercayaan ini tidak didasarkan pada kepercayaan terhadap wanita cantik, tetapi pada pemahaman tentang kultus Dewa Hitam. Kalau itu adalah kultus Dewa Hitam, kalau mereka bertekad untuk melancarkan serangan, mereka pasti tidak akan begitu anti klimaks. Bagaimana Anda bisa langsung melompat ke air untuk menghindarinya? Ia datang tepat ke arah kita. Ada lebih dari satu. Sejauh yang kurasakan, setidaknya ada dua. Dalam persepsi wanita cantik itu, saat mereka mengubah arah, tubuh energi yang mengejar mereka juga berubah arah. Ini jelas menunjukkan tanpa keraguan bahwa orang ini pasti mendatangi mereka. Atau, lebih tepatnya, ditujukan kepadaku, pikir wanita itu dalam hati. Di antara mereka, dialah yang paling berharga untuk diserang. Itulah yang ada dalam pikirannya, dan pada saat ini, hal itu sejalan dengan pikiran Li Qian. Pada saat ini, Li Qian juga bergumam dalam hatinya. Serangan kultus Dewa Hitam ini tidak mungkin ditujukan padanya, kan? Lagi pula, dia pernah mengganggu salah satu operasi mereka, menyelamatkan belatung, dan memperoleh inti sihir yang kemungkinan besar berasal dari kultus Dewa Hitam.
Bukannya tidak mungkin mereka sengaja mencoba berurusan dengan saya. Memang benar itu kelas Overlord. Sang kapten juga mengeluarkan suara melalui alat komunikasi. Pada saat ini, setelan Messianya juga mendeteksi fluktuasi energi terdekat. Fluktuasi energi ini memang berada pada level penguasa, tetapi musuh yang lebih jauh tidak menyadarinya. Pada saat ini, selain bersikap hikmat dan serius, ia juga harus mengagumi kemampuan persepsi yang luar biasa dari penumpang wanita di depannya. Setelan Messia Liqian juga mendeteksi fluktuasi energi ini, dan alisnya berkerut membentuk karakter Cina, Cuan. Situasinya sangat genting, dan dengan kekuatan mereka, tampaknya mereka hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga, dan kemudian menunggu dukungan. Mengalami perasaan tidak berdaya ini sekali lagi membuat Liqian merasa tidak berdaya dan dia tidak tahu harus berkata apa. Bab 145. Kelima orang itu berenang cepat menuju tepi pantai bagaikan 5 ekor domba yang digiring. Kecepatan mereka berlima memang tidak lambat, tetapi jika dibandingkan dengan hewan peliharaan tingkat penguasa yang tidak dikenal, itu masih jauh dari cukup. Tidak, kalau begini terus, kita akan segera menyusul. Liqian berpikir demikian dalam hatinya, tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memberi perintah. Xiao Liu, gunakan nafas beku. Musuhnya adalah hewan peliharaan tingkat penguasa yang tidak diketahui, dan berasal dari bawah air. Meskipun bukan tipe air, ia pasti sudah familiar dengan air seperti salamander iblis api beku. Menghadapi musuh semacam ini, skill air naga sisik hijau tentu tidak akan banyak berguna, dan skill api dan angin tidak bisa digunakan di dalam air, jadi skill yang paling nyaman dan kemungkinan besar efektif adalah skill es Xiao Liu. Liqian tidak menyangka akan menimbulkan banyak kerusakan pada musuh tak dikenal di dalam air, dia hanya ingin memblokir satu atau dua. Begitu perintah diberikan, Xiao Liu segera mengubah arah, menghadap ke belakang mereka, membuka mulutnya yang besar, dan tiba-tiba menghembuskan udara dingin berwarna biru dan putih. Peringatan, peringatan, cuaca dingin akan datang, suhunya minus 96 derajat. Begitu udara dingin biru dan putih ini dimuntahkan, beberapa orang yang mengenakan pakaian Messia segera menerima peringatan sistem. Mereka semua berbalik dan menatap Frostfire Demon Salamander di belakang mereka, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Hanya dengan keahlian saja, kita bisa mendeteksi suhu serendah itu. Kekuatan tempur hewan peliharaan mirip salamander di depan kita ini sungguh mengerikan. Setidaknya mencapai level komandan menengah. Hal ini juga secara tidak langsung membuktikan potensinya yang sangat tinggi. Kapten, dua pramugari, termasuk wanita cantik yang aneh, semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka saat melihat pemandangan ini. Keterampilan yang mengerikan itu hampir seketika membekukan area air yang luas di belakangnya, mengubah air menjadi lapisan es yang tebal. Percepat, ayo, skill ini tidak akan menghentikan kita lama-lama. Melihat Xiao Liu menggunakan skillnya, sepertinya itu menarik perhatian keempat orang lainnya, membuat mereka sedikit melambat. Liqian mengingatkan mereka tanpa daya. Sudah larut malam, dan kamu masih saja ingin menonton Frostfire Demon Salamander menunjukkan kemampuannya. Setelah diingatkan oleh Liqian, kecepatan keempat orang itu tiba-tiba meningkat sedikit. Liqian tidak salah. Meskipun salamander iblis api es memiliki potensi besar dan kekuatan tempur yang kuat, serta dapat menampilkan kemampuan yang jauh lebih kuat daripada levelnya sendiri, kecil kemungkinannya ia dapat sepenuhnya memblokir musuh setingkat Overlord. Paling-paling hanya bisa menunda sedikit waktu saja. Jadi sebenarnya, mereka masih dalam bahaya saat ini. Kelima orang itu terus berlari menyelamatkan diri, dengan kekuatan Messiah Suite mereka yang sudah mencapai batas maksimal. Gemuruh. Hanya beberapa saat setelah mereka berenang menjauh, mereka tiba-tiba mendengar suara benda besar jatuh di belakang mereka. Hampir segera setelah suara itu terdengar, Liqian memastikan bahwa itu adalah suara hewan peliharaan dominan di belakangnya yang memecahkan es. Dilihat dari suaranya, lapisan es tersebut memang memiliki efek pemblokiran, tetapi efeknya terbatas, dan kecepatan hewan peliharaan setingkat penguasa di belakangnya tidak melambat banyak. Xiao Liu, beri kami napas es lagi. Setelah menilai situasi di belakang, Liqian memberi perintah lagi. Xiao Liu juga tidak ragu-ragu dan segera melaksanakan perintahnya, sambil menyemburkan napas beku lainnya. Dengan cara ini, Xiao Liu menggunakan keterampilan Frostbreath 5 kali berturut-turut. Namun, suara pecahan es di belakangnya semakin jelas terdengar. Ini dia, teriak Liqian sambil mendengarkan suara peringatan yang terus berdering di dalam pakaian mechanya. Sang kapten pun berteriak keras memberi semangat, bertahanlah sedikit lagi, kita akan segera sampai di pantai. Tiba. Akhirnya, setelah perjalanan yang sangat berbahaya, ketika musuh hendak mengejar mereka, mereka akhirnya mencapai pantai. Kita beri pelajaran dulu sebelum kita naik. Tepat saat kelima pria itu mendekati pantai, sang kapten tiba-tiba berbalik dan berteriak. Setelah berkata demikian, laras senjata tiba-tiba keluar dari tangan pria berkostum Messiah itu. Emisi. Mengikuti perintah kapten, kelima pria itu mengulurkan tangan dan menembakkan 5 sinar laser. Pada saat yang sama, Liqian juga menginstruksikan Qixi dan Xiao Liu untuk menambahkan bahan bakar ke api musuh di belakang mereka. Qixi, gunakan meriam air bertekanan tinggi. Xiao Liu, gunakan nafas beku. Setelah melepaskan serangkaian keterampilan, mereka berlima melompat keluar dari air tanpa menoleh ke belakang. Kresek, tabrakan. Kelima orang itu muncul dari air satu demi satu, lalu mendarat dengan mantap di tanah. Mereka tidak berani menunda barang sedetik pun dan segera mengendarai baju Messiah mereka untuk melarikan diri dengan cepat.
Hanya beberapa saat setelah 5 orang dan 2 hewan peliharaan muncul dari air. Dengan 2 ledakan keras, 2 lubang besar tercipta di permukaan sungai yang sudah bergolak. Melihat 2 makhluk besar melompat keluar dari air satu demi satu, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Mereka adalah buaya pemutar sungai, 2 buaya pemutar sungai tingkat penguasa. Ini adalah hasil yang relatif buruk. Jika 2 ikan peliharaan melompat keluar dari air, situasinya mungkin jauh lebih baik. Lagi pula, ikan peliharaan umumnya tidak pandai bertarung di darat. Namun jika hewan peliharaan tersebut merupakan hewan amfibi seperti buaya sungai, meskipun ada dampaknya, namun dampaknya tidak terlalu signifikan. Yang membuat mereka merasa semakin tidak berdaya adalah bahwa kedua buaya sungai ini telah mengalami beberapa perubahan yang tidak diketahui dan aneh, sama seperti elang badai yang mereka temui sebelumnya. Ukuran tubuhnya jelas lebih besar dari buaya sungai biasa. Tak perlu dikatakan lagi bahwa efektivitas tempurnya pasti akan jauh lebih mengerikan. Kicauan. Tepat ketika mereka berlima merasa situasinya sangat sulit, 2 teriakan elang yang tajam tiba-tiba terdengar di langit. Masih banyak lagi di langit. Sebuah suara perempuan mengingatkan, itu adalah salah satu dari 2 pelayan perempuan di kapal terbang itu. Li Qian mendongak dan sudut mulutnya berkedut, ternyata ada Storm Eagle. Melihat hal itu, sang kapten sekali lagi mengeluarkan suara serius, hati-hati, pasti ada pemuja yang mengendalikan mereka, menyerang Yunyan Jiuqi, menyerang kita. Li Qian mendesah. Dia telah lama mengetahui bahwa ada pemuja yang mengendalikan keempat hewan peliharaan tingkat dominan ini, dan dia juga tahu bahwa kemungkinan besar itu adalah pemuja Dewa Hitam. Namun, meskipun kita mengetahuinya, kesenjangan kekuatan tempurnya terlalu besar. Sekalipun kita mengetahui identitas musuh, itu tidak akan berguna. Nada bicara wanita cantik itu sama seriusnya, 4 hewan peliharaan aneh setingkat penguasa, sekarang kita dalam masalah besar. Mungkin karena merasa suasana ini agak menyedihkan, sang kapten berkata dengan nada menyemangati, jangan khawatir, tempat ini tidak jauh dari kota Nandu, dan bantuan akan segera tiba. Saya perkirakan paling lama dalam 10 menit, para pemuja di kegelapan akan mundur. Setelah mendengar ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Paman Kapten, meskipun saya sangat setuju dengan Anda, dengan hanya 5 orang dari kami, meskipun kedua pramusaji itu jelas berbeda dari pramugari biasa dan sangat cakap, itu tidak akan banyak berpengaruh. Mau menunda penerbangan selama 10 menit itu hanya khayalan. Bab 146. Tepat ketika semua orang diam-diam mengumpulkan keberanian dan bersiap untuk mendukung pertarungan, suara wanita cantik itu tiba-tiba terdengar, biarkan aku melakukannya. Pemuja ini pasti akan datang untukku. Jika aku terpisah darimu, aku seharusnya bisa memancing musuh dalam kegelapan. Wanita cantik itu berdiri saat ini, yang sangat bertanggung jawab dan banyak mengubah kesan Li Qian terhadapnya. Terlebih lagi, ia juga setuju dengan pernyataan wanita cantik itu. Meskipun para pengikut jahat kultus Dewa Hitam dalam kegelapan mungkin mengincarnya, setelah sedikit analisis, ia akan menemukan bahwa kemungkinan ini memang ada, tetapi tidak besar. Kultus Dewa Hitam memang punya alasan untuk berurusan dengannya, tetapi tidak mungkin mereka akan dapat mengetahui keberadaannya. Tahukah Anda, dia tidak punya rencana terperinci kali ini, hanya arahan umum. Tiket pesawat ke kota Zonghai kali ini dibelikan oleh keluargamu. Bahkan ia sendiri tidak tahu sebelumnya bahwa ia akan naik pesawat kali ini. Oleh karena itu, kemungkinan para pemuja Dewa Hitam akan menyergapnya di rute untuk menyerangnya sangatlah kecil. Kemungkinan besar, mereka mengincar wanita cantik di depannya. Saat kapten dan kedua awak kapal perempuan itu merenungkan hal ini, Li Qian berbicara lebih dulu sebelum mereka sempat berkata apa-apa. Kalau begitu sudah diputuskan. Wanita cantik itu tertegun sejenak setelah mendengar ini. Dia jelas tidak menyangka Li Qian akan bertindak begitu mudah. Seolah-olah ini adalah hal yang wajar dan alamiah. Setelah dia bereaksi, dia menatap Li Qian dengan tatapan aneh di matanya. Menurut akal sehat, dalam situasi ini, sebagai seorang wanita, bahkan tanpa menyebutkan bonus penampilannya, ia berinisiatif untuk menawarkan diri memimpin musuh pergi. Sebagai rekan satu tim yang berjuang berdampingan dengannya, Li Qian dan yang lainnya, bahkan jika mereka akhirnya setuju, bukankah seharusnya mereka merasa tragis, enggan, dan sangat bersalah? Tidakkah dia merasa itu agak tidak masuk akal dan tidak pada tempatnya? Ada apa? Sejak komentar ringan ini keluar, keempat orang lainnya agak lambat bereaksi, tetapi Li Qian sama sekali tidak menyadarinya. Ia mengerjap dan bertanya. Salah satu anggota kru perempuan pertama-tama menatap Li Qian, lalu ke wanita cantik itu, lalu berkata dengan malu-malu, bukankah ini agak keterlaluan? Mendengar ini, Li Qian langsung memikirkan alasannya. Kenapa ragu? Para pemuja gelap pasti mengincarnya. Saudari cantik ini bukan orang biasa. Dia pasti punya cara untuk bertahan hidup. Kalau kita tetap di sini, dia hanya akan terkekang dan tak bisa bergerak. Ini kedengarannya masuk akal, tetapi terasa agak aneh jika keluar dari mulut Li Qian. Sampai-sampai sang kapten tidak tahu harus berkata apa, ini. Melihat kapten dan kedua awak kapal masih ragu-ragu dan tak bisa melupakannya, Li Qian memimpin jalan dan berkata tegas, jangan bahas ini itu. Kalau kalian tidak pergi, aku yang pergi duluan. Wanita cantik itu menyaksikan adegan ini dengan tenang, dan sudut mulutnya tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Ia benar-benar mengatakan apa yang kukatakan, membuatku terdiam. Seolah-olah yang harus bertahan bukanlah dirinya, melainkan dia.
Jika dia tidak melihat Li Qian menawarkan diri untuk membantu mereka, dia akan meragukan apakah orang di depannya adalah orang yang sama seperti sebelumnya. Pembalikan ini agak terlalu besar baginya untuk bereaksi. Li Qian sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan wanita cantik, kalau tidak, dia pasti akan mengeluh dengan getir. Kau pikir aku tak mau tinggal di pesawat luar angkasa, tapi dia tahu betul bahwa tak akan ada telur yang tersisa tanpa pecah saat sarangnya terbalik. Kalau saja dia tidak keluar untuk mengalihkan perhatian orang banyak, kemungkinan besar tidak akan ada seorang pun yang dapat melarikan diri. Tentu saja, ada pula pengaruh tertentu dari perilaku kapten yang tak kenal takut. Kedua, situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk berpikir terlalu banyak. Karena anggota kultus Dewa Hitam Jahat yang bersembunyi dalam kegelapan akan mendatanginya, pilihan terbaiknya adalah membawa musuh pergi. Tidak perlu membuang-buang waktu dengan sia-sia mencoba membuat keputusan yang tepat. Poin terakhir inilah yang paling diyakini Li Qian. Karena wanita cantik di hadapanku ini memiliki identitas yang luar biasa, dia pasti memiliki beberapa rencana cadangan dan kartu truf. Jika mereka berempat tetap tinggal, itu hanya akan membatasi tangan dan kakinya. Daripada begitu, lebih baik segera pergi. Melihat Li Qian pergi tanpa niat untuk tinggal, sang kapten tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa, kalau begitu kita. Wanita cantik itu menyadari hal itu, dan bahkan sang kapten pun sedikit terbujuk. Ia hanya melambaikan tangan dan berkata, kalian harus cepat pergi. Meskipun kata-kata Li Qian tidak begitu enak didengar, harus diakui bahwa kata-kata itu masuk akal. Dan daripada ragu-ragu di sini dan berdiam diri, lebih baik membiarkan orang lain pergi. Seperti dugaan Li Qian, dia memang punya kartu truf yang belum dimainkannya. Melihat wanita cantik itu berkata demikian, sang kapten tidak berkata apa-apa lagi. Ia melambaikan tangan dan langsung bergegas menuju kota Nandu bersama kedua awak kapal wanita itu. Ide sang kapten sederhana. Karena pihak lawan memilih untuk tetap tinggal dan menciptakan peluang bagi mereka untuk melarikan diri, yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan bala bantuan sesegera mungkin dan tidak membiarkan usaha pihak lawan sia-sia. Dan seperti yang dikatakan Li Qian, jika pihak lain memiliki kartu truf atau rencana cadangan, jika kita mendatangkan bala bantuan tepat waktu, kita mungkin bisa menyelamatkan pihak lain. Kelompok berempat itu melesat menuju ke arah kota Nandu dengan kecepatan tinggi, dan kekuatan pakaian mesya mereka sekali lagi dikerahkan secara maksimal. Sebelum pergi, Li Qian menoleh ke belakang dan menemukan dua buaya sungai dan elang badai yang bermutasi telah menerkam wanita cantik itu. Meskipun wanita cantik itu telah memanggil 3 hewan peliharaan terbangnya, dia masih sekecil semut di depan keempat hewan peliharaan setingkat penguasa yang menakutkan ini. Li Qian sangat yakin dengan penilaiannya dan tanpa berpikir terlalu banyak, dia bergegas keluar. Setelah berlari sekitar 2 atau 3 kilometer, ia memandang kapten dan kedua rekannya yang tak jauh darinya, lalu menyampaikan rencananya, ayo kita berpencar. Aku akan ke timur. Setelah mengatakan itu, ia berlari ke arah timur tanpa menoleh ke belakang. Arah itu memang tidak bisa dikatakan berlawanan dengan kota Nandu, tetapi juga cukup menyimpang. Li Qian punya pertimbangan sendiri untuk bertindak seperti ini. Dia menilai bahwa identitas wanita cantik itu tidak sederhana, dan dia pasti punya rencana cadangan dan kartu truf, dan dirinya sendiri pun sama. Ia juga mempunyai rencana cadangan dan kartu truf yang luar biasa, yaitu robot penghancur diri yang diberikan kepadanya oleh Profesor Yan. Jika meledak, kekuatannya akan cukup untuk menahan kekuatan penuh hewan peliharaan tingkat kaisar. Kekuatan pukulan itu pasti akan sangat dahsyat, jadi untuk berjaga-jaga, demi menyisakan jalan keluar bagi diriku sendiri, dan juga demi memudahkan tindakan, akan lebih baik bagiku, kapten, dan kedua orang lainnya bertindak sendiri-sendiri. Bab 147. Tidak lama setelah Li Qian berlari sendirian ke arah timur, tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat, mengguncang bumi, terdengar di belakangnya. Apakah ini kartu trufmu? Li Qian mendengar ledakan dahsyat itu dan bahkan merasakan angin dan gelombang akibat gelombang kejut bertiup di punggungnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, lalu diam-diam menambah kecepatannya. Dia telah meningkatkan kecepatan pakaian mechanya ke tingkat tercepat. Li Qian dapat melihat tanda seru merah telah muncul di layar tampilan fleksibel di dalam pakaian tempur. Itu pertanda energinya hampir mencapai batasnya. Tetapi dia tidak peduli, dia tiba-tiba melompat ke udara. Tiba-tiba, mereka sudah berada 100 meter di udara. Seekor naga bersisik hijau melompat dan mendarat tepat di kakinya. Itu Qixi. Karena kehadiran Qixi, Li Qian tidak khawatir dengan konsumsi energi pada pakaian mesya tersebut. Kecepatan terbang Qixi menggunakan skill Dragon Soar tidak jauh lebih lambat dari kecepatan Mesya Suite, dan bahkan lebih cepat. Setelah melompat ke punggung naga Qixi, pikiran Li Qian bergerak, dan kostum Mesya itu berubah menjadi logam aktif kembali. Dalam sekejap, logam itu mengembun menjadi liontin seperti medali, yang muncul di lengannya. Ini adalah kostum Mesya logam aktif tercanggih milik Federasi, dan memiliki fitur uniknya sendiri. Untuk hewan peliharaan, tidak ada banyak peningkatan, tetapi untuk Beastmaster yang lebih rapuh, setelan mesya logam aktif seperti itu memiliki efek bonus yang sangat bagus. Li Qian berpikir bahwa setelah tiba di kota Zonghai, dia harus membeli sendiri setelan mesya logam aktif yang lebih canggih dan lebih defensif. Dengan cara ini, kemampuan bertahan hidup seseorang di medan perang akan meningkat pesat. Ketika saya sedang berpikir, ledakan itu telah berlalu dan badai yang disebabkan oleh ledakan itu telah mereda. Li Qian masih memimpin Qixi, terbang ke arah timur dengan kecepatan yang sangat cepat.
Dia tidak terbang terlalu tinggi, terutama karena dia tidak ingin menarik perhatian musuh. Tepat ketika Li Qian tanpa sadar memikirkan apa yang terjadi di balik layar dan menebak apa yang mungkin terjadi pada wanita cantik itu. Sebuah benda tiba-tiba jatuh dari langit. Objek itu turun ke atas kepalanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Untungnya, Li Qian berdiri di punggung Qixi, dan yang terakhir tidak lambat, dan gerakannya sangat lincah dan fleksibel. Saat dia merasakan ada sesuatu yang menyerangnya, dia langsung memerintahkan Qixi dan nyaris menghindari benda yang jatuh itu. Bang! Benda itu tampak seperti benda berbentuk manusia. Benda itu jatuh dengan keras dan menghantam tanah di depannya, memercikkan awan debu. Sial, apa-apaan itu? Li Qian menghindari benda humanoid yang jatuh dari langit, dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Dia perintahkan Qixi untuk segera datang ke lokasi kecelakaan, di mana sebuah lubang kecil telah pecah. Di dalam lubang, Li Qian melihat seseorang tergeletak tengkurap. Dia tampak sangat malu. Yang paling mengejutkannya adalah orang ini memiliki sepasang sayap di punggungnya. Sepasang sayap putih. Melihat makhluk humanoid tergeletak di dalam lubang, hidup atau matinya tidak diketahui, tanda tanya muncul di benak Li Qian, hewan peliharaan macam apa ini, manusia burung, malaikat. Sejak menjelajah waktu, Li Qian tak pernah malas belajar. Meskipun ia mungkin tak banyak membaca buku, ia jelas membaca jauh lebih banyak daripada siswa SMA pada umumnya, terutama buku-buku tentang pendidikan. Karena itu, pengetahuannya jauh melampaui siswa SMA biasa. Dia tahu bahwa di antara kategori hewan peliharaan, ada kategori besar yang disebut humanoid, dan ciri terbesar mereka adalah mereka memiliki penampilan yang mirip dengan manusia. Beberapa bahkan memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia, dan dapat mengenali karakter manusia dan memahami bahasa manusia. Yang paling umum adalah putri duyung, manusia naga, dan manusia burung. Karena itulah, setelah melihat makhluk humanoid aneh di dalam lubang, yang pertama terlintas di benak Li Qian adalah hewan peliharaan yang bentuknya seperti burung. Sambil mencondongkan tubuhnya sedikit lebih dekat, Li Qian melihat sesuatu yang tidak biasa. Itu adalah pakaian mecha logam yang aktif. Sebenarnya ada baju mecha logam aktif yang menutupi tubuh manusia burung itu. Melihat pemandangan ini, Li Qian sangat bingung. Karena dia juga mengenakan pakaian mecha logam yang aktif di tubuhnya, dan itu sama persis dengan manusia burung di dalam lubang. Mendesis. Mungkin karena kerusakannya terlalu parah, baju mecha logam aktif itu dengan cepat mundur, memperlihatkan wujud aslinya di dalam. Itu adalah seorang wanita dengan rambut sepinggang. Wanita itu memiliki bentuk tubuh yang bagus dan pantatnya sangat kencang jika dilihat dari belakang. Namun, saat ini, dia tergeletak di dalam lubang dalam wujud sebuah karakter besar, tampak sangat menyedihkan. Li Qian bersumpah bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud untuk melihat, tetapi mungkin karena jatuh dari ketinggian, atau karena dia mengalami pertempuran yang sangat brutal, pakaian wanita itu benar-benar rusak setelah dia melepaskan pakaian mecha logam yang aktif. Lagi pula, bagian yang rusak terletak persis pada titik yang dibalik. Li Qian berani menunjuk Qixi di bawah kakinya dan bersumpah bahwa dia sebenarnya tidak bermaksud melihatnya, tetapi sentuhan putih itu benar-benar menyilaukan. Sulit untuk tidak menyadarinya. Li Qian segera menenangkan pikirannya, berusaha keras mengendalikan diri agar tidak memiliki pikiran acak, dan langsung melompat dari punggung Qixi. Dia datang ke lubang itu, mengulurkan tangan dan menggendong wanita itu. Meskipun dia mendarat lebih dulu dan mukanya tertutup debu, dia mungkin dilindungi oleh pakaian mecha logam yang aktif, jadi wajahnya tidak terluka parah. Tetapi ada darah di sudut mulutnya. Li Qian menatap wanita itu dengan wajah muram. Semakin ia memandang, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Tidak, wajah ini sepertinya agak familiar. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, hati Li Qian tiba-tiba bergetar. Dia menyeka debu dari wajah wanita itu dengan tangannya. Dilihat dari hidung, mulut dan dagunya, wanita bersayap di depannya jelas merupakan wanita cantik yang sebelumnya duduk di depannya di pesawat ruang angkasa. Setelah mengenali identitas wanita bersayap di depannya, Li Qian dapat mengerti mengapa dia jatuh dari langit. Dia pasti telah menggunakan suatu kartu truf atau rencana cadangan yang amat kuat, yang dapat menimbulkan kerusakan parah pada musuh dan pada saat yang sama mempengaruhi dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, wajah Li Qian menunjukkan ekspresi lega. Untungnya saya cukup tegas dan memilih untuk langsung pergi. Kalau saja dia memilih untuk tetap tinggal dan melawan musuh bersama-sama dengannya, maka bukan hanya wanita ini saja yang akan melemparkan benda-benda dari tempat tinggi. Meski merasa lega, sedikit keraguan muncul di wajahnya. Wanita ini adalah manusia biasa. Bahkan dengan sayapnya sekarang, ia tidak tampak seperti hewan peliharaan humanoid baginya. Tiba-tiba sebuah kata muncul dalam pikirannya. Klan bersayap. Saat kata ini muncul, sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa para pemuja Dewa Hitam sengaja menyerang wanita ini. Ternyata dia adalah anggota suku bersayap. Bab 148. Ribuan tahun telah berlalu sejak perkembangan peradaban penjinak binatang, dan tidak mengherankan bahwa beberapa ras aneh dan istimewa telah muncul. Dan klan bersayap adalah salah satunya. Kalau saja Li Qian tidak mengenal wanita di hadapannya dan tahu bahwa wanita itu kemungkinan besar bukan makhluk gaib, dia mungkin akan salah mengira wanita itu sebagai hewan peliharaan berbentuk burung humanoid. Hewan peliharaan dari klan bersayap dan manusia burung adalah dua makhluk yang sepenuhnya berbeda. Hal ini dapat dikenali dari namanya.
Yang satu adalah kategori dan yang lainnya adalah suku. Kategori berarti jenis hewan peliharaan, sedangkan suku umumnya merujuk pada ras dan etnis manusia. Lagi pula, secara tegas, ada perbedaan di antara keduanya. Birdman akan memiliki lebih banyak karakteristik hewan peliharaan burung. Klan bersayap, selain sepasang sayap, hampir tidak memiliki karakteristik biologis luar biasa lainnya. Terlebih lagi, dikatakan bahwa sayap mereka dapat ditarik ke dalam tubuh mereka, dan sekali ditarik, mereka hampir tidak dapat dibedakan dari manusia biasa. Li Qian tidak mengetahui pengetahuan ini sebelumnya. Hal ini terlihat selama perjalanan ke alam rahasia Shenran, dari sebuah buku kuno yang disimpan oleh keluargamu. Deskripsi tentang suku bersayap dalam buku kuno ini tidak terlalu rinci. Terutama beberapa karakteristik penampilan dan deskripsi kemampuan. Mengenai asal-usul klan bersayap, di atas hanya ada dugaan samar-samar. Satu tebakan. Orang bersayap kemungkinan besar berasal dari ras tertentu di alam dimensi. Tebakan 2. Ini adalah hasil percobaan biologis antara manusia dan hewan peliharaan humanoid tertentu. Mengingat informasi ini, Li Qian tidak dapat menahan tawa. Apa itu, produk uji biologis? Satu-satunya kata yang muncul di pikirannya adalah bibrida. Tapi hewan peliharaan adalah makhluk yang luar biasa. Bukankah ada isolasi reproduksi antara mereka dan manusia? Atau apakah ia diciptakan melalui suatu cara genetis? Li Qian menggelengkan kepalanya, menyingkirkan pikiran-pikiran kacau ini di belakangnya, dan mulai menatap wanita di depannya. Setelah mengetahui identitasnya sebagai anggota klan bersayap, Li Qian akhirnya mengerti mengapa pengikut jahat dari kultus Dewa Hitam melancarkan serangan tiba-tiba. Itu pasti ditujukan kepada wanita di depannya. Suku bersayap adalah ras yang sangat istimewa dan langka. Mereka bukanlah manusia murni dan bukan pula makhluk luar biasa murni, atau dengan kata lain, mereka dapat dianggap sebagai manusia sekaligus makhluk luar biasa. Mungkin karena mereka memiliki gen dari dua organisme sehingga mereka memiliki sifat yang sangat langka. Maksudnya, bisa tertular dan bisa juga menular ke hewan peliharaan lainnya. Dengan kata lain, pada saat ini, jika tingkat kekuatan mental Li Qian mencapai tingkat komandan. Secara teoritis, dia dapat langsung mengontrak wanita bersayap di depannya, dan itu tidak akan memengaruhi kemampuannya untuk terus mengontrak hewan peliharaan lainnya. Justru karena sifat langka inilah setiap anggota klan bersayap dapat dianggap sebagai tiruan humanoid. Selama orang bersayap dikontrak, jumlah posisi kontrak Beastmaster dapat dengan mudah berlipat ganda. Misalnya, pada saat ini, jika Li Qian mengontrak wanita klan bersayap di depannya, 3 binatang peliharaan yang dimilikinya juga secara tidak langsung dapat dianggap sebagai binatang yang dikontraknya. Bisa juga memerintah. Hanya saja agak merepotkan untuk memerintah. Namun masalahnya tidak besar. Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa langkanya plug-in humanoid berjalan ini. Tidak mengherankan jika para pengikut jahat dari kultus Dewa Hitam menginginkannya. Memikirkan hal ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Saya tidak tahu apakah kartu truf wanita itu telah menyelesaikan masalah lawan. Jika ya, semua orang akan senang. Jika tidak, kemungkinan besar akan ada banyak masalah. Sambil berpikir, dia telah melepaskan lencana mesya logam aktifnya dan memasangnya pada wanita bersayap. Saat pakaian mesya logam aktif itu memanjang lagi, tubuh wanita bersayap itu pun tertutupi lagi. Diselimuti cahaya putih yang menyilaukan, Li Qian merasa pikirannya jauh lebih tenang. Tampaknya saya belum cukup berpengalaman dalam bidang ini dan tekad saya agak kurang. Li Qian memutuskan bahwa jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan mengalami ujian semacam ini lebih sering. Saya tidak terbiasa menggendong seseorang, dan saya selalu merasa bahwa postur ini agak aneh. Terlebih lagi, pada saat ini, wanita bersayap di depannya terbungkus dalam pakaian mesya logam aktif, dan memeluknya seperti memeluk bongkahan besi, jadi Li Qian tidak tertarik untuk mencobanya. Dia hanya mengangkat orang lainnya, seperti membawa sepotong kayu, dan menunggangi Qizi, terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Adapun apakah keempat hewan peliharaan tingkat penguasa dan pengikut jahat dari kultus Dewa Hitam yang bersembunyi dalam kegelapan dikalahkan oleh kartu truf wanita klan bersayap di depannya, dia tidak berniat untuk kembali memeriksanya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kartu asnya di sini. Dia baru saja mendapatkan kartu truf ini belum lama ini. Jika dia menyia-nyiakannya di sini, dia akan menderita kerugian besar. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menghadapinya saat ini adalah, di antara 36 strategi, melarikan diri adalah yang terbaik. Sambil menggendong wanita bersayap yang tak sadarkan diri, Li Qian melarikan diri tanpa ragu sedikitpun. Ternyata, pilihannya sangat bijaksana. Tak lama setelah dia membawa wanita bersayap itu pergi, seekor elang badai tiba-tiba turun dari langit. Ia mendarat di sebelah lubang berbentuk manusia tempat wanita bersayap terjatuh. Elang badai aneh itu berlumuran darah. Dari sini juga dapat diketahui bahwa kartu truf wanita klan bersayap telah menyebabkannya cedera serius. Akan tetapi, keganasan di mata elang badai aneh ini tidak hanya tidak berkurang, tetapi malah menjadi lebih intens. Di punggung elang badai yang aneh itu, sesosok tubuh yang berjubah hitam tiba-tiba melompat turun. Orang ini tidak lain adalah pemuja dewa hitam jahat yang bersembunyi dalam kegelapan. Sialan, dia benar-benar lolos. Sang pemuja, berjubah hitam, menatap lubang kosong itu dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Pada saat itu, sebuah suara kecil tiba-tiba terdengar di telinganya, cepat mundur, polisi akan segera datang. Sang pemuja,
yang berjubah hitam, melirik ke arah timur, lalu dengan marah menarik kembali pandangannya dan lari dengan enggan ke arah lain. Polisi telah dikirim, dan jika dia tidak mundur, kemungkinan besar dia akan ditinggalkan di sini. Sementara itu, di sisi lain, setelah waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba, suara berderak terdengar. Itu suara baju mesia logam aktif yang memudar. Ketika Li Qian mendengar suara itu, dia tiba-tiba berbalik. Saya melihat wanita bersayap, yang digendong di pundaknya seperti sepotong kayu, telah terbangun. Pada saat ini, kostum mesia logam aktif di wajahnya telah memudar. Namun, dia masih mengenakan pakaiannya. Melihat ini, Li Qian menghela napas panjang. Untungnya, wanita bersayap tidak melepaskan semua baju zirah logam aktifnya sekaligus, jika tidak, dia pasti akan menganggap pakaiannya agak keren saat ini. Kamu sudah bangun. Li Qian menatap wanita klan bersayap yang sudah bangun dan menyapanya dengan canggung. Apakah kau akan menggendongku seperti ini selamanya? Wanita klan bersayap itu menatap Li Qian dengan tatapan rumit, lalu berkata dengan suara dingin. Li Qian terkekeh, menggaruk kepalanya, lalu menurunkan wanita klan bersayap itu. Bab 149. Apa yang sedang terjadi? Setelah diturunkan dari bahu Li Qian, wanita klan bersayap itu terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Jelas sekali ia terluka parah. Setelah dia sedikit menenangkan diri, dia menatap Li Qian lagi dan bertanya. Pertama-tama, saya harus berterima kasih kepada Anda. Meskipun aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah kita pergi, sepertinya kartu trufmu berperan. Pokoknya, kami lolos. Dan pergi dengan relatif mulus, tapi tak lama kemudian, kau jatuh langsung dari langit, lalu, kau menciptakan kawah besar. Aku menggendongmu keluar dari lubang. Li Qian tersenyum dan berbicara dengan sabar, menjelaskan keseluruhan cerita secara singkat. Kau melihatku jatuh dari langit, menciptakan kawah besar, lalu kau membawaku keluar dari kawah itu. Mengapa kamu tidak menangkapnya? Sekalipun Anda tidak dapat menangkapnya, seharusnya tidak menjadi masalah membiarkan hewan peliharaan Anda tertular, bukan? Suara wanita bersayap itu terdengar agak marah. Dia bisa membayangkan betapa menyedihkannya penampilannya saat dia jatuh dari langit seperti karung kain dan bahkan membuat lubang di dalamnya. Yang membuatku makin marah adalah saat aku tertangkap basah oleh lelaki penuh kebencian di hadapanku. Yang paling penting adalah, jika orang ini tertular, dia tidak akan terluka seserius sekarang. Seluruh tubuhku terasa seperti hancur. Maaf, aku benar-benar tidak memikirkan ini dengan matang. Tapi kau seharusnya mengerti. Saat itu, benda sebesar itu jatuh dari langit. Aku tidak tahu benda apa itu. Tidak, maksudku bukan benda apa itu. Aku tahu itu bukan benda. Kau seharusnya mengerti maksud umumnya. Aku tidak tahu apakah itu serangan diam-diam musuh. Dalam situasi seperti itu, jika kau jadi dirimu, kau mungkin akan memilih untuk menghindarinya untuk sementara waktu, kan? Lagi pula, kamu tidak terlihat dalam masalah serius. Li Qian membela dirinya dengan lemah. Tidak ada yang serius, aku hanya tidak bisa mati. Kata wanita klan bersayap itu dengan sedih. Itu bagus. Li Qian menepuk dadanya dan menghela napas panjang. Mendengus. Wanita klan bersayap itu sangat marah hingga hatinya sakit dan dia tidak dapat menahan diri untuk mendengus dingin. Baiklah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini adalah pertama kalinya Li Qian menghadapi situasi seperti itu, jadi dia sedikit bingung. Tunggu di sini. Baju pelindung logam aktif kami punya kemampuan penentuan posisi. Tim penyelamat akan segera tiba. Ngomong-ngomong, kualitas baju mesia logam aktif ini sangat bagus. Bahkan setelah benturan sekeras itu, anehnya tidak ada kerusakan sama sekali. Tidak, sepertinya tidak ada jejak yang tersisa sama sekali. Seharusnya tidak begitu. Setelan mesia logam yang aktif di tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, seolah-olah masih baru. Kondisi aneh ini menarik perhatian wanita bersayap. Kau memberiku baju mesia logam reaktifmu. Tiba-tiba teringat sesuatu, wanita klan bersayap itu cepat-cepat menatap Li Qian dari atas ke bawah, lalu bertanya. Baiklah, demi menyelamatkanmu dan mencegahmu terluka lagi, aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Li Qian merentangkan tangannya dan mengakui masalah itu dengan jujur. Mendengus. Wanita bersayap itu mendengus lagi dan tidak berkata apa-apa. Namun, dari dengusan dingin ini, Li Qian dapat mengetahui bahwa sikap pihak lain telah sedikit melunak. Baiklah, aku sarankan kamu jangan melepas kostum mesia logam aktif ini sekarang. Saat aku menyelamatkanmu, aku menemukan kakimu pasti terluka parah. Sekarang, dengan baju mesia logam yang menopangmu, situasinya bisa diatasi. Setidaknya itu bisa digunakan sebagai belat. Kalau dilepas, mungkin cederanya akan semakin parah. Melihat wanita dari klan bersayap itu menunjukkan tanda-tanda melepas semua baju besi logam yang dikenakannya, Li Qian segera berbicara untuk menghentikannya. Jika dia melepas seluruh baju zirah logam aktif ini, rasa dingin di pantatnya pasti akan ketahuan. Saat itu, dia tidak akan bisa membersihkannya bahkan jika dia terjun ke Sungai Kuning. Yang terpenting, dia benar-benar tidak memanfaatkannya. Paling-paling, dia hanya menikmatinya. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Untuk mengalihkan perhatian wanita klan bersayap, Li Qian bertanya. Lagi pula, kita kan rekan satu tim yang berjuang berdampingan. Kita nggak bisa terus-terusan manggil, hei, dan hei, terus-terusan.
Melihat wanita klan bersayap itu tidak berniat berbicara, Li Qian terus bertanya. Wu Yu. Wanita bersayap itu terdiam sejenak, namun akhirnya, dia mengucapkan dua kata dengan dingin. Halo, saudari Wu Yu, nama saya Li Qian yang berarti rendah hati. Li Qian memperkenalkan dirinya dengan senyum lembut. Jangan sok peduli soal kekerabatan. Aku bukan adikmu, dan aku tidak punya saudara laki-laki yang akan meninggalkanku. Lagi pula, aku tidak tertarik dengan namamu. Wu Yu, wanita klan bersayap, masih tampak sangat kedinginan. Jelas saja, dia masih sedikit kesal dengan perilaku keterlaluan Li Qian sebelumnya. Li Qian dapat memahami hal ini, namun dia juga merasa sedikit dirugikan. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasa ada yang salah dengan perilakunya. Ini sudah keputusan yang paling tepat, ngapain buang-buang waktu buat sok penting. Bayangkan diri Anda di posisi mereka. Jika Anda berada di posisi mereka, Anda pasti berharap orang lain berhenti berlama-lama dan segera pergi dari sini. Mau membersihkan lenganmu itu, kelihatannya agak sakit. Tanpa berdebat dengan Wu Yu, Li Qian menatap sepasang sayap di belakangnya yang masih berdarah dan bertanya dengan khawatir. Wu Yu, seorang perempuan dari suku bersayap, begitu marah mendengar hal ini hingga alisnya terangkat. Lengan apa? Ini sayap. Sayap, kau tahu. Jika kamu tidak bisa bicara, jangan bicara. Wu Yu merasa hatinya makin sakit. Dia merasa bahwa lelaki kecil tak tahu malu di depannya ini hanyalah musuh bebuyutannya. Pada saat ini, jika dia tidak terluka parah, dia benar-benar ingin melompat dan menendang Li Qian untuk melampiaskan amarahnya. Setelah berteriak pada Li Qian, dia akhirnya menyadari sesuatu dan bertanya, dan kamu tidak merasa ada yang salah. Ketika dia mengatakan hal itu, dia menunjuk ke belakang dirinya. Kamu bilang ada yang salah dengan sayap-sayap ini. Mereka lemas. Dari sudut pandang profesional, mereka mungkin patah. Mendengar ini, Li Qian menatapnya dengan saksama, lalu berkata dengan nada serius. Setelah mengatakan itu, dia menepuk kepalanya dan berpura-pura tiba-tiba tercerahkan. Kurasa ini seharusnya jadi kartu trufmu. Aku tidak menyangka kau makhluk supernatural. Apa kau hewan peliharaan manusia burung? Dari genus dan famili apa kamu berasal? Bolehkah aku menggunakan True Vision-ku untuk memeriksa informasimu? Ketika Wu Yu mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung dalam hatinya. Aku bukan dari genus atau keluarga manapun, aku bukan hewan peliharaan. Akulah klan bersayap yang langka dan mulia, tahukah Anda? Anak dusun. Bab 150. Keduanya berdiri di tubuh Qixi dan terus bergerak maju, tetapi kecepatan mereka berkurang drastis. Kartu trufku benar-benar memberikan pukulan telak bagi pemuja itu. Sekalipun dia tidak mati, dia pasti terluka parah. Setelah tertunda begitu lama, dengan tim penyelamat dari Biro Keamanan Publik dan pangkalan pesawat mendekat, dia mungkin tidak akan punya nyali untuk mengejar kita lagi, jelas Wu Yu. Justru karena penjelasannya, dan fakta bahwa tidak ada musuh yang muncul, Li Qian berani meminta Qixi untuk memperlambat. Setelah terbang beberapa saat, Wu Yu tiba-tiba berbicara dan menghentikan Li Qian. Li Qian tahu bahwa tim penyelamat pasti telah menghubungi Wu Yu melalui pakaian mesya logam aktif di tubuhnya. Jadi saya memilih untuk berhenti dan menunggu dengan tenang untuk diselamatkan. Pada saat ini, Li Qian mendengar bahwa wanita dari klan bersayap Wu Yu tiba-tiba mengerang kesakitan, dan kemudian, di bawah tatapan agak terkejut dari Wu Yu, dia menarik kembali sayapnya yang lemas ke dalam tubuhnya. Li Qian sangat penasaran dan ingin berbalik untuk melihatnya, tetapi saat dia berbalik, dia hanya melihat baju mesya logam aktif yang telah disembuhkan. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Setelah menarik sayapnya, Wu Yu menatap Li Qian dengan tatapan dingin dan memperingatkannya. Li Qian menunjuk punggung Wu Yu dan bertanya untuk konfirmasi, apakah kamu berbicara tentang lengan? Melihat ekspresinya yang tiba-tiba berubah dingin, dia segera mengoreksi dirinya sendiri, itu Yui. Jangan khawatir, aku pasti akan tutup mulut. Sembari mengatakan hal ini, ia pun turut bekerja sama dengan membuat gerakan seperti resleting di atas mulutnya. Tepat saat keduanya tengah berbincang, beberapa roller coaster terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pintu mobil terbuka, dan beberapa bismaster resmi berseragam polisi berjalan cepat, mengawasi kemungkinan bahaya di sekitar. Petugas dari Biro Keamanan Publik datang dan langsung menanyakan keadaan. Setelah mengetahui bahwa Li Qian baik-baik saja dan Wu Yu terluka parah, mereka segera membawanya ke roller coaster. Mobil itu meraung pergi dan meninggalkan tempat kejadian dalam sekejap mata. Mobil itu pasti sudah dibawa ke rumah sakit. Melihat ini, Li Qian menghela napas lega. Akhirnya, aku tidak perlu khawatir lagi. Soal apakah dia akan ketahuan nanti, itu urusan masa depan. Mungkin dia sudah pergi dan tidak akan pernah bertemu Wu Yu lagi. Tidak lama setelah Wu Yu dikirim ke rumah sakit, Li Qian juga mengikuti petugas keamanan dari Biro Keamanan Publik dan menaiki roller coaster dan pergi. Roller coaster itu bergerak sangat cepat, dan tak lama kemudian, ia tiba di atas kota Nandu. Ini adalah pertama kalinya Li Qian datang ke kota Nandu, dan ia datang dengan mobil berkecepatan tinggi yang disediakan oleh Biro Keamanan Publik. Perasaan ini memang agak aneh. Kota Nandu layak menjadi ibu kota Provinsi Jiangnan, salah satu kota istimewa yang terkenal di Federasi Dongxia, dan lokasi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Belum lagi kota kecil lapis ketiga seperti kota Lingshui, bahkan kota Yunlan, kota lapis pertama, tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal skala perkotaan dan kemakmuran.
Jika memandang ke bawah dari langit, Anda hanya dapat melihat sebagian besar kota Nandu. Mobil-mobil mengalir deras seperti air dan kuda-kuda bagaikan naga. Gedung-gedungnya seperti kotak korek api, berdempetan dan tak terhitung jumlahnya. Apakah ini pertama kalinya Anda ke kota Nandu? Di dalam roller coaster, seorang penjaga keamanan berwajah bulat melihat Li Qian melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Li Qian mengangguk dan mengakui, meskipun saya berasal dari Provinsi Jiangnan, saya jarang meninggalkan rumah sejak kecil. Ini memang pertama kalinya saya di kota Nandu. Semua orang di pesawat luar angkasamu sudah singgah di kota Nandu. Kalau kamu tidak terburu-buru untuk perjalanan selanjutnya, kamu bisa berbelanja di kota Nandu. Kalau kamu terburu-buru, lupakan saja. Petugas keamanan berwajah bulat itu melanjutkan. Perkataannya langsung mengingatkan Li Qian, yang bertanya dengan agak malu, petugas keamanan, saya ingin bertanya bagaimana perusahaan kapal terbang menangani masalah ini. Petugas keamanan berwajah bulat itu tersenyum dan menjelaskan kepada Li Qian, perusahaan kapal terbang sudah mengirimkan pemberitahuan. Seharusnya Anda sudah menerimanya di ponsel Anda. Kau mungkin belum sempat melihat. Melihat Li Qian hendak mengeluarkan ponselnya, petugas keamanan berwajah bulat itu tidak membuatnya penasaran dan langsung mengumumkan hasilnya. Sesuai kesepakatan Flying Ship Company, mereka telah menyediakan dua rencana kompensasi. Pilihan pertama adalah mendapatkan pengembalian uang atau menggunakan salah satu penerbangan gratis maskapai mereka dalam waktu 7 hari untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan Anda. Yang kedua adalah kompensasi 8.000 koin federal. Setelah mendengarkan kedua solusi ini, Li Qian mengangguk pelan. Pendekatan perusahaan Fujian relatif adil. Lagi pula, jika berbicara secara tegas, mereka menderita bencana yang tidak beralasan dalam serangan ini. Sasaran utama anggota kultus Dewa Hitam Jahat yang bersembunyi di kegelapan adalah Wu Yu. Lebih tepatnya, mereka semua terlibat. Namun, itu tergantung perspektifnya. Dari perspektif memastikan keselamatan penumpang, memang perusahaan Fujian yang telah gagal menjalankan tugasnya. Terlepas dari apakah Wu Yu memiliki identitas khusus atau apakah para pemuja Dewa Hitam tertarik padanya, selama dia menaiki pesawat ruang angkasa, perusahaan pesawat ruang angkasa memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatannya, terlepas dari apakah kewajiban ini berada dalam kemampuan mereka. Li Qian mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Ia segera menyadari ada beberapa perbedaan dalam pernyataan petugas keamanan itu. Melihat ini, petugas keamanan berwajah bulat itu tidak bermaksud berhenti, tetapi melanjutkan, selain itu, sebagai ucapan terima kasih atas keberanian dan kegigihan Anda dalam melawan para penjahat, perusahaan kapal terbang juga telah memberi Anda hadiah. Mengenai berapa besar hadiahnya, kami tidak tahu. Li Qian sudah melihat hadiahnya saat ini, 50.000 koin federal. Harus dikatakan bahwa itu benar-benar keberuntungan yang tak terduga. Saat dia bergegas keluar, dia benar-benar tidak memikirkannya dengan cara ini, tetapi dia masih cukup puas dengan hasilnya. Roller coaster itu akhirnya berbelok di atas kota Nandu dan kemudian mendarat. Mendarat di area parkir Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Setelah memasuki Biro Keamanan Publik Provinsi Jiangnan, mereka mengobrol sebentar, mengambil surat pernyataan, dan menjelaskan secara rinci seluruh proses kejadian. Petugas keamanan muda berwajah bulat itu kemudian bersiap untuk mengusirnya. Karena dia bisa menaiki pesawat ke kota Zonghai secara gratis dalam waktu 7 hari, Li Qian tidak terburu-buru. Secara kebetulan, ia tiba di kota Nandu, yang juga merupakan ibu kota Provinsi Jiangnan. Li Qian tidak berencana untuk langsung pergi. Ia berencana untuk bersenang-senang sebelum pergi. Memikirkan hal ini, Li Qian melangkah maju, tetapi sebelum dia berjalan keluar dari Biro Keamanan Umum Kota Nandu, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di depannya. Saudari Si Wei. Li Qian menyapanya dengan sedikit terkejut. Ya, orang yang tiba-tiba muncul di hadapannya tak lain adalah Zhao Si Wei, yang pernah bertarung berdampingan dengannya sebelumnya. Setelah mengatasi keterkejutan awalnya, Li Qian segera menyadari bahwa pihak lain sebenarnya adalah komisaris khusus dari Biro Keamanan Umum Provinsi Jiangnan. Adalah hal yang normal untuk muncul di sini. Teman sekelas Li Qian, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi, kata Zhao Si Wei sambil tersenyum. Li Qian pun ikut terharu, aku sungguh tak menyangka. Kupikir aku akan datang ke kota Nandu, tapi tak kusangka akan seperti ini. Takdir memang luar biasa. Bersambung.